Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh hikmat dan kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dibentuk menjadi pribadi yang bijaksana, yang hidup takut akan Tuhan dan berjalan dalam terang-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan persiapkan hati kami semua agar firman ini jatuh di tanah yang subur dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Judul renungan firman Tuhan saat ini, dengarkan suara hikmat. Nas renungan firman Tuhan terdapat dalam Amsal pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada di tengah-tengah banyak suara, adapun suara media, suara teman, bahkan suara hati kita sendiri, lalu bingung mana yang harus diikuti? Dalam Amsal pasal 8 ada satu suara yang sangat penting untuk kita dengar. Bukan suara uang, bukan suara popularitas, tapi suara hikmat. Ayat 1 berkata, "Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Hikmat bukan diam-diam berbisik, hikmat berseru-seru artinya Tuhan mau supaya kita semua mendengar dan mengerti, bukan menjadi bebal atau keras hati." Hikmat berseru untuk didengarkan. Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 5. Di bagian awal pasal ini digambarkan bahwa hikmat berdiri di tempat-tempat umum, di atas bukit, di jalan-jalan, di pintu gerbang kota. Ini artinya hikmat tidak disembunyikan. Tuhan tidak menyembunyikan pengertian dari kita. Dia menyediakan bagi kita atau bagi siapa saja yang mau mendengar. Ayat yang kelima berkata, "Hai orang yang tak berpengalaman, mengertilah kebijaksanaan. Dan hai orang bebal, mengertilah dalam hati." Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyerah pada orang yang belum tahu atau bahkan yang bebal. Tapi Dia mengajak mereka untuk berubah. Pesan bagi kita, mari kita jangan jadi orang yang keras hati atau merasa diri paling tahu. Kalau kita menolak belajar, menolak ditegur, menolak dibentuk, maka kita sedang menutup telinga dari suara hikmat. Dan Alkitab menyebut ini kekebalan. Hikmat berasal dari Allah dan berharga melebihi segalanya. Amsal pasal 8 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Hikmat berkata, "Penerangan hatiku lebih berharga daripada emas. Bahkan daripada emas tua, dan hasilku lebih berharga daripada perak pilihan." Seringkali kita mengejar hal-hal duniawi, mengejar uang, jabatan, kehormatan, tapi kita lupa mengejar hikmat. Padahal hikmatlah yang menolong kita menggunakan semua berkat Tuhan dengan benar. Tanpa hikmat, uang bisa membuat kita sombong, jabatan bisa membuat kita menginjak orang lain, kepandaian bisa membuat kita jadi penyesat. Tapi dengan hikmat semua itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Buah dari hidup yang dipimpin hikmat, Amsal pasal 8 ayat 12 sampai 21. Ayat 14 mengatakan, "Padaku ada pertimbangan dan nasihat, aku adalah pengertian, padaku ada kekuatan." Orang yang hidup dalam hikmat akan punya pertimbangan yang bijaksana, nasihat yang membangun, kekuatan karakter, keadilan dalam memimpin, dan warisan yang kekal, bukan hanya kekayaan fana. Tuhan tidak ingin kita cerdas secara otak, tapi juga bijaksana dalam hati, karena banyak orang pintar tapi tidak bijak, banyak yang punya gelar tapi keputusannya merusak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari jangan jadi bebal. Kekebalan bukan soal IQ rendah, tapi kemauan keras untuk tidak mau diajar. Kita bisa duduk di gereja bertahun-tahun tapi tetap bebal. Kalau kita tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Tapi hari ini Tuhan berkata, hikmat berseru, bukan hanya kepada yang pintar,
tapi kepada siapa saja yang mau membuka hati. Mari kejar hikmat. Hikmat sejati bukan soal kecerdasan, tapi soal hidup yang takut akan Tuhan. Amsal pasal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi mari kita buka telinga, buka hati, dan kejar hikmat lebih dari harta duniawi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan pengertian, hari ini kami mendengar bahwa hikmat berseru kepada kami. Ampuni kami kalau selama ini kami keras hati dan merasa paling benar. Lembutkan hati kami ya Tuhan, agar kami tidak menjadi bebal. Tanamkan dalam kami rasa haus akan hikmat-Mu. Ajarlah kami untuk menghargai kebenaran lebih dari harta dunia. Bimbing setiap langkah kami, supaya kami tidak hanya cerdas, tapi juga bijak dan takut akan Engkau. Berikanlah kami hikmat dalam berbicara, dalam mengambil keputusan, dan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat sejati kami berdoa. Amin.